Trimega Sekuritas atau kode sahamnya TRIM, kalau kode brokernya itu LG. Telah rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 dan hasilnya sangat signifikan labanya. Nah, apa yang membuat laba dari TRIM ini naik? Nah, akan saya ulas laporan keuangannya dan juga nanti di akhir kita akan ulas sedikit tentang technical analisisnya. Seperti apa? Jadi tonton sampai selesai, check this out. Labanya di kuartal 1 2024 itu capai 40 miliar dibandingkan sebelumnya 2023 itu 19 M, di kuartal 1 2022 itu 22 M, lalu sebelumnya 2021 juga 19 M, 2020 bahkan hanya 1 M, 2019 17 M, 2018 18 M, 2017 13 M, 2016 11 M, 2015 15 M. Jadi bisa dikatakan laba 2024 kuartal 1 ini laba terbesar dibandingkan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita akan ulas siapa yang membuat dari Trimega bisa naik signifikan seperti itu. Ini laporan keuangannya. Ini laporan keuangan dari Trim. Kalau kita lihat dari segi aset totalnya juga naik. Ini dalam ribuan di juta miliar triliun 3,2 T. Sebelumnya akhir tahun itu di 2,8 T. Jadi ada kenaikan. Kalau kita lihat di sini bahkan ya kas dan portofolio efeknya juga ngefek. Tahun lalu, akhir tahun lalu tuh di range 700, kalau sekarang sudah 900-an. Nah, ini udah naik signifikan banget ya. Kalau kita cek dari kasnya dulu di note nomor 4A, di note nomor 4 di sini tentang kasnya bahwa paling banyak itu berada di deposito senilai 151,5 miliar. Gede banget. Karena ini dalam ribuan ya, miliar. Lalu dengan imbal hasil di deposito itu 2,25 sampai 8%. Sama dengan tahun lalu, cuman secara nominal dia lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Itu salah satu hal pasti nantinya di penghasilan keuangan dia akan growth ya. Terus mereka juga portofolio efeknya ya 734 miliar dari total, yang mana obligasi itu 615 sendiri, reksadana 43, dan ekuitas atau efek itu 74 M. Jadi yang obligasi naik signifikan, naik 200 M. 200 M tuh bisa dikatakan hampir separohnya ya, hampir 50% dari tahun lalu. Ini gede banget. Gede banget untuk obligasinya. Obligasinya macam-macam nih, ada obligasi pemerintah, terus juga ada obligasi korporasi juga, ini nominalnya, dan ya signifikan. Kalau di ekuitasnya itu mereka ada di Tugu 24 miliar ya, saham di Tugu, lalu ada di Gold 21 miliar, di IMPC itu 16,2 miliar, dan Kars, terus lain-lain di bawah itu 250 ya, 250 juta tuh, lain-lainnya segitu. Jadi mayoritas paling banyak itu di Tugu ya. Kalau kita lihat Tugunya sendiri ya, Tugu kita cek terlebih dahulu. Tugu ini labanya 2023 ini sangatlah besar ya, 1,3 T. Nah, ini kemarin juga mereka merilis laporan melakukan RUPS 29 April, cuman beritanya belum ada, dan di sini juga belum ada berapa nominal dividennya. Saya mengatakan kemungkinan di atas dari tahun lalu. Tahun lalu itu 78 loh. Tahun lalu 78,11 kalau Tugu. Kalau tahun lalu 78, tahun 2002 berdasarkan laba 2022 itu 78 bagi 97 itu udah 80%. Sedangkan kemarin mereka sudah bagi interim 25. Jadi at least Tugu juga akan bagi dividen juga gitu. Besar juga. Harusnya lebih tinggi dari 70 lah, karena labanya secara EPS itu 300 per lembar, 370 bahkan. 100, kalau ngasih 100 ditambah 75 sangatlah make sense. Nah, itu bisa menambah pundi-pundi dari trimnya sendiri untuk tambah pendapatan keuangan gitu.
Oke, itu mereka punya ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunanya 740 M. Makin bertumbuh, ekuitasnya makin naik, which is good. Menurut saya hal yang sangatlah positif ya menurut saya. Kenaikan dari ekuitasnya, dari saldo labanya ya. Tuh. Terus kalau kita cek juga trim ini kalau di tahun lalu ini terus laba, cuman dia jarang bagi dividen. Dividennya itu kalau kita cek sejak 2009, 10, 11 ini hanya satu per lembar, tiga per lembar, kecil banget. Jadi make sense kalau saldo labanya itu diendapkan dan jadi ekuitas dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Oke, ini omsetnya. Dari omset aja mereka sudah naiknya oke banget ya, 224 miliar. Sedangkan tahun lalu itu hanya 137 miliar. Ini naik signifikan. Dari jasa kegiatan manajer investasi mereka dapat 74 M, sebelumnya 51. Berarti makin hebat ya MI mereka ya, manajer investasi mereka untuk mendapatkan income. Terus komisi perantara efek 28 M. Terus kalau yang kita transaksi itu jasa penjamin emisi efek 18 M, ini naik signifikan, dan jasa penasihat keuangan 20 miliar. Jadi semakin berkembangnya pasar saham yang ada di Indonesia, harusnya perusahaan-perusahaan broker itu makin banyak mencapai mendapatkan keuntungan lah. Karena makin terus bertambahnya investor yang ada di bursa efek. Itu sudah tercermin di sini. Nah, ini aja Trimegah ya, bagaimana dengan Mirai Aset, terus BK, lalu Mandiri Sekuritas dan Indo Premier dan lain-lain lah. Itu pasti lebih banyak, pasti lebih tinggi dibandingkan Trimegah, karena menurut saya Trimegah Sekuritas dari nama itu memang besar, tapi dari segi aplikasi ya yang mereka taruh dalam bentuk online trading mereka itu tidak sefamiliar seperti Mirai atau Stockbit atau Indo Premier atau bahkan Ajaib ya. Nah, menurut saya Trimegah masih kalah pamor lah, masih kalah pamor dengan hal-hal. Mereka aja bisa mendapatkan jasa emisi efeknya naiknya sekian, komisi perantara efeknya sekian, luar biasa sih ini. Bahkan yang sangat signifikan ini jasa penasihat keuangan 20,5 M, sebelumnya hanya 2 M, naiknya sangat signifikan banget di sini. Terus di sini sudah terlihat tadi saya mengatakan pendapatan dividennya juga gede dan bunganya benar, 70 M, sebelumnya 37 M. Jadi bisa dikatakan ini sudah tercermin di sini bahwa ya mereka makin oke lah ya, makin oke dalam menghasilkan pundi-pundi cuan lah. Pendapatan lain-lain tipis. Nah, ini kita cek di note 27 dan 28 untuk perusahaan 27. Nah, ini perihal pendapatan ya, ini tadi jasa manajer investasi 70 something, 73 itu dari pihak berelasi, 70 sendiri. Terus komisi perantara efek pihak ketiga 26, jasa penjamin efek pihak ketiga 18, penasihat keuangan pihak ketiga 20. Lain-lain ini ya naik tapi minor lah, kecil banget lah. Pendapatan dari hasil investasi, nah ini ya, perubahan dari efek yang diperdagangkan dan belum direalisasi ini turun, sebelumnya capai 12 M, sekarang turun jadi 8 M. Terus keuntungan keuntungan direalisasi, ini sudah yang direalisasi dapat 4 M, tahun lalu dapat 5 M, jadi adanya turun, tapi dividennya naik 151, berarti ini juta, 151 juta, sebelumnya 28 juta aja. Oke, tuh efek obligasi, dari efek obligasi mereka dapat 8,7 M, ini signifikan ya pendapatan dari obligasinya. Oke, itu sih komisinya ya, make sense lah kalau bonus, komisi, gajinya ini pada naik ya, karena mereka dapat nasabah dan lain-lain tuh makin gede, dan secara bukan hanya mendapatkan nasabah, berdasarkan kinerja juga makin oke. That's why harusnya bonus dan komisi untuk karyawan tuh juga naik sih. Jadi sudah terjawab, harusnya seralas lah memang dengan kenaikan investor yang ada di bursa, makin cuan broker-broker yang ada di Indonesia itu makin besar. Itu sih menurut saya. Oke, itu
Terus mereka ini arus kasnya, arus kas aktivitas operasi mereka keluar ya, wow 181 M, mereka keluar 181 M, paling banyak 200 M itu untuk pembelian aset keuangan dan nilai wajar. Oke. Oh, pembelian dan lain-lain. Terus aktivitas investasi mereka keluar 2,1 M, dimana untuk uang muka pembelian aset tak berwujud. Oke, 2,8 T paling gede. 2,8 M ini dalam ribuan ya. Ini berarti aktivitas investasi mereka keluar 219 juta. Aktivitas pendanaan mereka masuk 168 M, dapat pinjaman bank 2,7. Oke, itu sih so far itu yang buat itu ya, aktivitas operasinya masih minus. Pembayaran paling besar ya ini pembelian aset keuangan, pembayaran nasabah nggak gede, ini penerima jasa penasihat bla 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 115 M tuh. Jadi bisa dikatakan ya kenaikan labanya ini make sense lah kalau menurut saya, dengan adanya selaras dengan yang adanya kenaikan jumlah investor. Nah ini kalau kita lihat secara teknikal trimnya, nah ini kondisinya seperti ini. Dia jebol support 258, dan dari ini kemarin tanggal saat saya take ini 1 Mei, berarti terakhir 1 Mei ini libur, terakhir berdagang 31 April lah, itu kepentok di resisten 258 ya, potensinya dia akan makin turun lagi. Itu sih kalau saya lihat ya dari timnya sendiri. Jadi sudah terjawab apa yang membuat labanya makin naik ya, selaras dengan adanya makin bertambahnya investor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu semoga bermanfaat, dan poinnya adalah jangan berharap dividennya trim pelit, bisa dikatakan seperti itu, kecil yang diberikan dari sebelum-sebelumnya. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.